nyatakan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan bertahtalah atasku, ku mau hidup bagimu. Setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kurang keras shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmat yang baru. Bagiku setiap hari, kebenaran yang limpah bagiku. Oh,
bagiku. Tiada duka cinta sukacita dan kain gabungku digantikan tarian haleluya. Hatiku bersuka sekali lagi namanya baru bagiku setiap hari. Bagiku dalamnya kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, oh Yesus Tuhanku. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ada beberapa kabar baik yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Anton Darmawan. Yang kedua, untuk sementara ibadah Selasa sampai Sabtu diliburkan. Ketiga, Fuzon, Trim Kreatif Ministry, Flag dan Tamborin.
sedang melakukan penggalangan dana untuk Natal berupa basar yang akan menjual beberapa makanan dan juga minuman. Buat jemaat yang rindu mendukung pelayanan ini bisa membeli produk yang dijual setelah ibadah selesai di pintu keluar lantai 1. Yang keempat, House of Online Prayer pada hari Rabu tanggal 20 pada pukul 19.00. Pembicara oleh Pastor Yohanes Christianus. Zoom meeting 872-2585-4104 dengan passcode Mari Berdoa. Yang kelima, ibadah raya Minggu tanggal 24 Oktober, ibadah raya pertama pukul 7 dan ibadah raya kedua pukul 5 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Lucky Ervian. Ibadah disiarkan secara online melalui Facebook Rehoboth Surabaya dan YouTube GBI Rehoboth Surabaya. Yang keenam, ibadah Rehoboth Kids online pada Minggu tanggal 24 Oktober dimulai pukul 09.00 melalui YouTube yang akan dilayani oleh Om Roy. Yang ketujuh, persembahan hari ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu scan QR code yang ada di layar monitor dengan menggunakan aplikasi pembayaran online atau dengan memakai amplop persembahan yang sudah disediakan. Hari ini, puji Tuhan, kita juga memberikan persembahan untuk diakonia. Amplop persembahan dan persembahan diakonia warna kuning ya, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang akan dijalankan. Demikian kabar baik hari ini. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali
dalam hati kita. Semusim berlalu, namun Tuhan selalu pelihara kita. Peliharaku kasih-Mu dan setia-Mu tak pernah layu.
terbang habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Selalu terus ingatkan kepada kami bahwa apa yang kami alami itu tidak penting. Yang terpenting adalah bersama dengan siapa kami mengalami hal tersebut. Sekali lagi kami mengatakan di hadapan Tuhan, apa yang kami alami itu tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah bersama dengan siapa kami mengalami hal tersebut. Terbukti Yusuf ada di dalam penjara. Tetapi pada waktu Yusuf menjalani tersebut bersama dengan Tuhan, justru penjara itu menjadi salah satu panggung promosi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Sadrak, Mesak, Abednego itu masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi kan ada pribadi keempat yang bersama dengan mereka. Perapian itu tidak pernah membakar kehidupan mereka. Bahkan bau gosong rambut pun itu tidak ada. Tapi justru perapian yang menyala-nyala itu membakar habis belenggu-belenggu yang mengikat Sadrak, Mesak, Abednego. Karena itu kami meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sesulit apapun, seironis apapun peristiwanya, selama kami mengalami hal tersebut bersama dengan Tuhan, apapun itu akan menjadi salah satu sarana kami bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kenapa kami membutuhkan cara pandang Tuhan. Karena itu kenapa kami membutuhkan petunjuk-petunjuk-Mu. Agar kami ini selalu bisa melihat, selalu ada hal positif di tengah-tengah kondisi yang serba negatif yang kami alami. Terima kasih. Pagi hari ini kami menyerahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, sehingga tidak ada satupun pribadi yang datang pagi hari ini yang tidak dijamah hatinya oleh Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami. Engkau melihat waktu kami datang, satu pribadi yang kami hormati dan kami rindukan untuk menjamah dan menjumpai kami. Itu adalah pribadi-Mu sendiri. Karena itu sungguh-sungguh dengan hati yang haus dan lapar akan petunjuk-petunjuk-Mu, dengan kerinduan mentaati kebenaran firman-Mu, kami akan menyiapkan hati kami, sehingga biarlah firman ini hari ini Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami, sehingga waktu kami pulang dari tempat ini, betul-betul ibadah yang kami lakukan itu mendatangkan benefit buat tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Ya. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu yang online, ya, melakukan live streaming di rumah. Pagi hari ini, saya akan lebih banyak mengajak kita melakukan sebuah perenungan tentang kehidupan. Saya rasa momen-momen hari ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita masing-masing mengevaluasi tentang kehidupan kita. Saya beri judul firman hari ini, itu adalah arti hidup, Bapak Ibu. Ya, arti hidup. Saya akan menceritakan dulu sebuah kisah yang menginspirasi saya kenapa
saya tertarik merenungkan atau menyampaikan tentang topik ini. Sekitar 2 bulan yang lalu ada salah satu jemaat kami yang meninggal, masih muda, usianya 30 tahun tapi tidak kena COVID ya. Dia tidak kena COVID, tetapi mengalami pembengkakan pembuluh darah di otak. Usianya masih muda, sekitar 30 tahun ya. Tetapi ada begitu banyak hal-hal yang menginspirasi bukan cuma saya, tapi seluruh jemaat di gereja kami dengan adanya kehidupan anak muda ini. Anak muda ini dia punya saudara di Amerika. Ya. Suatu ketika saudaranya itu sudah seringkali mengatakan, ayo kamu ke Amerika, di sini hidupmu sudah enak sudah, ya dipersiapkan semuanya. Tapi jemaat kami ini salah satu yang jemaat kami yang meninggali, dia tidak mau, dia tahu bahwa hatinya ini buat anak-anak muda, Bapak Ibu. Ya. Sampai suatu ketika 2 bulan yang lalu dia meninggal, Bapak Ibu. Waktu dia meninggal, yang datang kan ibadahnya itu, dia dikremasi, ya, karena semua saudaranya di Amerika, dia dikremasi secara agar tidak terlalu lama ibadah penghiburan, semuanya tidak berhari-hari dia biasa. Tapi yang datang pada waktu acara dikremasi ini, itu ada 450 orang. 450 orang. Dan itu tidak dilarang, kenapa? Karena meninggalnya bukan karena COVID. Tetapi waktu yang datang 450 orang, kami kaget. 95% itu yang datang itu adalah anak-anak muda. 95%. Dan pada waktu kami selesai melakukan ibadah penghiburan, lalu anak-anak muda yang datang nih, mereka mengatakan seperti ini, Pak Anton, Ko Anton, dia mengatakan kepada leader-leader gereja kami, boleh enggak malam hari ini nanti kami mau melakukan malam tribute buat kakak rohani kami ini. Saya tanya, apa itu malam tribute? Malam penghormatan. Maksudnya yang saya tahu adalah ibadah penghiburan. Maksudnya apa? Kami mau cerita apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Ko Anton kepada kami. Kami mau cerita. Lalu acaranya apa? Ya udah kami mau cerita aja. Apa yang telah dia lakukan terhadap kami semuanya. Oke, boleh. Gereja kami fasilitasi Bapak Ibu. Kami buka ruangan Zoom waktu itu mulai jam 7 malam. Dan tidak disangka-sangka yang hadir itu dari Papua, Purwokerto, Manado, itu semua by Zoom. Dan kurang lebih yang hadir waktu itu 250 orang. Dan kami satu persatu kami mendengarkan. Kami dengarkan acaranya, cuma saya mau cerita. Ada satu anak yang cerita. Ko Anton, suatu ketika saya ini mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia kuliah di salah satu universitas di kota Surabaya, dia skripsi dia tidak lulus-lulus. Dia ditekan sama orang tuanya. Dan anak ini yang cerita ini dia depresi. Dia mau bunuh diri di kamar kos-kosannya, itu tidak makan, tidak minum. Hari pertama orang tuanya telepon, orang tuanya di luar kota, tidak diangkat. Akhirnya jemaat kami yang meninggal ini, dia datangi kamar kosnya, digedor Bapak Ibu. Dan ternyata betul anak ini sudah meringkuk di sudut kamar, dia sudah nekat dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena tekanan dari pihak orang tua. Kenapa kamu tidak lulus-lulus? Bukan salah orang tuanya juga, bukan karena apa, tetapi karena biaya kuliah sangat mahal, tetapi dia memang sulit menyelesaikan skripsinya. Lalu ada lagi seorang suami istri yang dia cerita bahwa kami hubungan suami istri kami suatu ketika itu tidak baik beberapa tahun yang lalu. Suaminya suka menampar istrinya, ini mereka mau cerai, dan waktu anak-anak mereka itu melihat figur papa mamanya, anak-anaknya ini tumbuh menjadi anak seorang pemberontak, tidak mau mendengarkan kata-kata orang tuanya. Tapi jemaat kami ini yang meninggal ini dia konselingin betul, sampai akhirnya anak ini dipulihkan, mau memaafkan kedua orang tuanya. Dan waktu kedua orang tuanya melihat bahwa anaknya itu mau menghormati mereka, mau mencintai mereka, akhirnya rumah tangga ini akur, Bapak. Singkat cerita, terjadi pemulihan buat rumah tangga ini, dan suami istri dia cerita, keluarga kami pulih karena anak muda ini. Terus banyak. Dan kalau kami tidak stop, itu sudah mencapai jam 10 malam. Itu tidak berhenti satupun. Orang mau cerita dari Papua, Manado, Purwokerto. Dan Surabaya dengan Papua itu perbedaan waktunya 2 jam. Jam 10 Surabaya itu sudah jam 12 Papua. Tapi mereka tidak ada yang live group. Ya.
lift dari Zoom itu, mereka dengarkan dan akhirnya kami terpaksa stop karena itu sudah 3 jam Bapak Ibu. Setelah itu selesai, ternyata kisah itu belum selesai. 3 minggu di gereja kami, itu terjadi kebangunan rohani ke anak-anak muda ini. Beberapa kali saya ketemu dengan seorang jemaat suami istri, dia sudah mundur dari pelayanan, kenapa? Karena dulunya dia pelayanan, lalu dia punya anak yang masih kecil, dia izin dia tidak pelayanan, dan ternyata tidak pelayanan itu enak. Gitu kan? Ayo Bapak Ibu, teman-teman yang Bapak Ibu yang melayani ya. Enak. Berpikir buat diri sendiri, semuanya dulu awalnya alasannya itu masuk akal. Ya. Lalu akhirnya waktu punya anak kecil ya, setengah tahun, setahun, 1,5 tahun, 2 tahun, akhirnya mau diajak pelayanan lagi, dia tidak mau ya. Kami mau fokus rumah tangga dan sebagainya, karena berbagai alasannya. Dan waktu mereka datang di malam tribute itu, mereka tiba-tiba datang nih, Ko Anton, kami mau pelayanan lagi, kenapa? Setelah kami mengikuti malam tribute itu, kami suami istri cerita, besok waktu kita ini meninggal, ada enggak ya orang yang berterima kasih tentang kehidupan kita? Lalu ada orang-orang yang sudah lama mundur komsel, itu tiba-tiba datang lagi. Ko Anton, kami mau ikut komsel. Mereka cerita, itu bukan cuma kepada saya, tapi juga kepada pemimpin-pemimpin di gereja kami. Saya mau ikut komsel. Kenapa? Karena saya khawatir. Nanti waktu kami meninggal, kami ketemu Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Wah, betul. Selama 3 minggu setelah meninggalnya anak ini, terjadi kebangunan rohani sungguh-sungguh di gereja kami. Anak muda ini baru usianya 30 tahun, Bapak Ibu. Baru 30 tahun. Mereka meninggal itu menggoreskan kenangan yang sangat dalam buat kami, Bapak Ibu. Dan uang yang terkumpul pada waktu anak ini meninggal, itu sudah cukup membiayai bahkan lebih-lebih semua ibadah-ibadah yang dilakukan. Pada waktu kami melihat hal tersebut, tiba-tiba muncul perenungan ini. Karena itu kenapa hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang saya beri judul arti kehidupan. Suatu ketika Ahok itu berkata seperti ini, saya mungkin akan dikenal sebagai orang yang mati dibunuh. Tapi mereka tahu saya mati karena apa. Wah, ini keren kawan. Mungkin orang-orang akan tahu saya akan dikenal sebagai orang yang mati dibunuh. Ya. Tapi mereka tahu saya mati karena apa. Saya merenungkan orang yang hidup untuk diri sendiri, berarti mereka mati untuk diri sendiri. Renungkan sejenak, setuju enggak? Jika kita hidup untuk diri sendiri, berarti kita mati untuk diri sendiri. Saudara setuju dengan hal ini? Renungkan lagi. Jika saya 40 tahun, saya hidup untuk diri saya sendiri, maka saya akan mati untuk diri sendiri. Mati untuk diri sendiri, itu sama dengan mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri itu mati konyol. Karena itu kenapa sampai satu titik, saya merenungkan, orang yang hidup untuk diri sendiri, itu sama dengan orang yang akan mati konyol. Pak. Hidup untuk diri sendiri, mati untuk diri sendiri. Ada 3 perenungan tentang kehidupan. Yang pertama, hidup itu tidak berbicara tentang lamanya. Tapi hidup itu berbicara tentang maknanya. Saudara setuju dengan hal ini? Hidup itu bukan berbicara tentang panjangnya. Hidup itu berbicara tentang maknanya. Anak ini usianya 30 tahun. Tapi 450 anak muda itu digoreskan kenangannya karena kehidupan anak muda ini. Hidup itu bukan berbicara lamanya, tapi maknanya. Tapi seringkali manusia lebih berkonsentrasi memperpanjang umur dibandingkan memperbesar makna. Saya beri contoh. Kalau kita bertemu dengan seseorang yang berulang tahun, biasanya memberikan ucapan apa Bapak Ibu? Semoga panjang umur. Betul. Bukan berarti
perkataan itu salah, bukan. Tapi kenapa ya? Kalau ada seseorang ulang tahun, jangan lupa kita juga tambahkan, semoga hidupmu makin bermakna. Manusia tidak menutup mata, itu lebih konsentrasi memperpanjang umur. Contoh lagi, suku Chinese, kalau meninggal dan kalau kita datang ke Adiasa, kita dilarang memakai pakaian merah. Setuju ya? Tapi ada sebuah momen di mana kalau kita datang dianjurkan pakai pakaian merah. Kapan itu? Kalau usianya sudah mencapai berapa tahun? Macam-macam. Dulu yang saya tahu 100 tahun, tapi katanya sekarang mulai turun 90 tahun. Kelihatannya sulit menggapai umur panjang. Ya, 90 tahun kita semua diminta pakai baju merah. Kenapa? Pesta. Batu nisan. Tertulis apa? Siapa? Umur. Kira-kira apa yang Tuhan catat tentang kehidupan kita? Seringkali apa yang kita catat itu Tuhan tidak pernah catat. Yang kita catat itu adalah saldo rekening. Bukan berarti mencatat saldo salah Bapak Ibu ya. Tapi apakah Tuhan catat saldo kita? Seringkali yang kita catat itu adalah sertifikat rumah. Apakah Tuhan catat itu? Seringkali apa yang kita catat itu Tuhan tidak catat. Satu-satunya yang Tuhan catat tentang kehidupan kita, itu adalah buah. Yang setuju sama-sama kata amin. Satu-satunya yang Tuhan catat tentang kehidupan kita, itu adalah buah. Ada 3 areal di mana kita harus berbuah. Secara cepat Bapak Ibu. Ada 3 areal di mana kita harus berbuah. Dan ini tidak boleh lemah salah satu. Yang pertama adalah keluarga. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya akan tunjukkan nanti berupa analogi dan contoh-contoh. Kenapa 3 areal ini tidak boleh kurang salah satu. Yang pertama keluarga. Buah apa dalam keluarga? Kejadian 1 ayat 28, maaf 28. Dari semua buah dalam keluarga, saya rumuskan buah dalam rumah tangga ini ya hanya ini aja. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perhatikan ini. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Buah dalam keluarga itu cuma 2. Yang pertama adalah memenuhi bumi, sama-sama kata memenuhi bumi. Memenuhi bumi, ya. Jadi jangan menambah anak kandung tanpa melalui sebuah pernikahan. Itu jelas. Beranak cucu bertambah banyak itu hanya melalui pernikahan. Bertambah anak asuh boleh. Bertambah anak angkat boleh. Tapi bertambah anak kandung tanpa melalui pernikahan itu jelas menentang firman. Yang pertama buah dalam keluarga itu adalah memenuhi bumi. Beranak cucu. Tapi beranak cucu itu cuma seperti ini. Suami istri hubungan intim ditambah anugerah Tuhan, otomatis akan berbuah. Tetapi yang kedua, buah dalam keluarga itu adalah menaklukkan bumi. Apa itu menaklukkan bumi? Memenuhi bumi, suami istri hubungan intim, tambah anugerah Tuhan, bertambah orang. Tapi menghasilkan generasi yang menaklukkan bumi, itu yang butuh upaya. Suami istri harus berperan seperti suami dan Kristus dengan jemaat, tentang parenting, pengelolaan keuangan, serupa seperti Kristus, bagaimana menghadapi konflik-konflik. Buat dalam rumah tangga, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Buat dalam pekerjaan, lakukan kerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Jelas Kejadian 2:15 mengatakan hal seperti ini. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan itu bahasa aslinya adalah aubat atau worship atau penyembahan. Berarti bekerja itu sama dengan menyembah Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah sering mendengarkan tentang kata ini. Pekerjaan kita itu menunjukkan penyembahan kita. Jika kita percaya ada kuasa di balik penyembahan, berarti ada kuasa di balik pekerjaan. Yang setuju sama-sama kata amin.
Kalau kita percaya bahwa di dalam sebuah penyembahan mujizat Tuhan bisa turun, di dalam pekerjaan pun mujizat Tuhan juga bisa turun. Lakukan kerja sungguh-sungguh buat dalam pekerjaan. Yang ketiga, pelayanan. Tapi saya mau tunjukkan sebentar. Bisa saya minta tolong tadi singernya ada berapa orang tadi? 3 orang ya? Singernya 3 orang, betul ya? Saya bisa minta tolong singernya maju ke depan. Saya ingin memberikan contoh tentang ini. Singernya, saya ingat tadi ada 2 bapak dan 1 ibu. Oke, terima kasih. Bisa berikan tepuk tangan buat saudara kita Bapak Ibu. Ya. Saya tunjukkan. 3 areal ini tidak boleh lubang salah satu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Areal pertama ini adalah keluarga. Ya. Areal pertama ini keluarga. Buat dalam keluarga itu menentukan seberapa banyak energi kita melakukan segala sesuatu di muka bumi. Kalau keluarganya baik, melakukan segala sesuatu itu bersemangat. Tapi kalau keluarga tidak baik, Bapak Ibu, kerja yang malas, pelayanan yang malas, ketemu anak besar besok mau jadi apa? Jadi apapun asal tidak seperti papa. Waduh, lemes banget. Ya. Tapi kalau keluarga kita baik, wah bekerja itu semangat loh. Melayani itu semangat loh. Yang membuat saya semangat bekerja, istri saya itu bangun jam 4 pagi. Mungkin ada di antara bapak ibu yang lebih bangun yang lebih pagi. Jam 4 pagi. Kenapa? Membesarkan 2 anak tanpa pembantu. Pagi kadang saya bangun, loh jam 4 pagi ngosek WC. Saya katakan, sudah enggak usah. Wes kok, kamu fokus pekerjaan pelayan, enggak apa-apa. Rumah, biar aku yang urus semuanya. Sudah enggak apa-apa. Istri saya itu sangat support saya, betul Pak. Sangat support. Itu yang membuat kenapa saya pelayan, saya capek ketemu istri, ketemu anak itu. Wah semangat. Ya, saya ngelihat, saya enggak mau terus kalian menderita. Gitu. Sudah, suatu ketika nanti, sudah, tenang saja. Ya di masa pandemi, semua harus mengencangkan ikat pinggang, termasuk semua hamba Tuhan. Gitu kan? Ya, saya katakan, waktu keluarga kita baik, itu menghasilkan energi. Saat dengan istri saya hubungan tidak baik, pelayanan itu bisa apa, Pak? Lihat, kalau keluarga kita tidak baik, melakukan segala sesuatu itu capek. Keluarga itu menentukan energi kita melakukan segala sesuatu di muka bumi. Yang kedua, buah kedua di mana Bapak Ibu? Pekerjaan. Menentukan rekening kita di muka bumi. Tidak kerja, rekening di bumi minus, kepotong administrasi. Ya, tidak bekerja, lama-lama tidak bisa makan. Pak, boleh enggak saya berbuat di rumah tangga tapi tidak berbuat di pekerjaan? Gandengan terus, tidak pernah kerja. Ya tetap kelaparan, Bapak. Setuju? Yang kedua pekerjaan. Menentukan rekening kita di muka bumi. Tapi yang ketiga, ini yang sering dilupakan orang. Nah, seringkali ada banyak orang bertanya seperti ini. Pak, boleh enggak? Saya cuma fokus di keluarga dan pekerjaan. Saya enggak pernah jawab, saya berikan analogi ini. Pelayanan, ini menentukan rekening kita di bumi dan di surga. Beda di sini. Kalau yang pekerjaan ini, pemimpinnya manusia. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Direkturnya manusia. Bisa bangkrut, bisa minus. Tapi perusahaan yang ketiga pelayanan, Bapak Ibu setuju apapun yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Jika engkau memberikan segelas air, loh saya enggak tahu ini siapa yang memberikan segelas air tadi kan. Jika engkau memberikan segelas air kepada seseorang karena dia pengikut Kristus, engkau tidak pernah kehilangan upah. Percayalah, melayani Tuhan itu semuanya diperhitungkan. Itu semua ada berkatnya. Saya percaya seperti itu. Kalau kita melayani pemimpin di kantor saja, pemimpin kita memperhitungkan, apalagi Tuhan. Cuma bedanya perusahaan yang ketiga ini Bapak Ibu, direkturnya Tuhan, fund manajernya Tuhan, pengelola sahamnya Tuhan, money changernya Tuhan, customer service-nya Tuhan. Tidak mungkin bangkrut, sahamnya naik terus. Kalau kita mau mencairkan sewaktu-waktu, tidak ada hari libur, tidak ada cuti, dan kalau lebih disimpan buat nanti rekening kita di surga. Karena itu kenapa? Kalau untuk perusahaan di bumi saja, saya siap berkeringat padahal ini bisa bangkrut.
Kenapa saya juga tidak mau bekerja buat perusahaan yang ketiga ini? Tidak mungkin bangkrut, surplus terus. Saya berikan contoh. Saya bertobat waktu SMA, Bapak Ibu. Dan waktu saya bertobat waktu SMA itu, saya ingat suatu ketika gereja itu butuh dana, dan akhirnya mereka ini, bukan butuh dana lah ya, mereka punya koran untuk dijual untuk pekerjaan misi. Tadi saya mendengar, itu ada yang jualan apa tadi? Makanan. Sebelum pulang harus beli semua. Itu untuk pekerjaan misi. Kami biasakan di gereja kami jual makanan. Jangan pulang sebelum habis. Orang yang datang ini, mereka persembahan untuk pekerjaan misi. Datangnya sak panci, waktu pulang cuma kalong 1 sendok. Itu ngenes. Sebelum pulang beli semuanya. Ya. Saya ingat, saya bertobat waktu SMA. Pada waktu itu, saya membantu gereja itu jualan koran. 5 kali ibadah. Mulai jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Kalau uangnya lebih, ada orang-orang beli, sudah lebihnya simpan aja. Kalau uangnya lebih saya berikan gereja, kalau kurang saya tombokin. Dapat apa? Dapat keringat. Waktu SMA. Saya ibadah youth waktu itu yang saya ajak ke gereja 3 orang, dan karena saya punyanya sepeda motor, saya PP ke gereja itu 3 kali. Pak. Karena kan anak Tuhan tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas. Ya. Saya PP sampai 3 kali. Pulang 3 kali. Bapak. Dan waktu itu saya lihat, apa yang saya dapat? Tidak ada. Keringat. Capek. Tapi saya ngamati hari-hari ini, mungkin waktu Tuhan mengatakan seperti, Ton, kamu itu masih muda, kebutuhanmu sedikit. Semua yang kamu lakukan, itu kutabung di rekening. Dan saat ini setelah saya menikah, saya punya anak. Saya percaya Bapak Ibu, ada yang sering mengalami. Ada banyak berkat-berkat yang saya terima, dan itu tidak seimbang dengan apa yang saya upayakan saat itu. Jadi seolah-olah saya bekerja ini, harusnya dapatnya 7, tapi saya memperoleh 10. Dari mana 3-nya? Dicairkan Tuhan di rekening yang ketiga ini. Karena itu buat anak-anak muda, buat rekan-rekan. Saudara memimpin komsel semuanya. Itu semua dihitung sama Tuhan. Kuantan, apa? Saya dapat keringat. Benar tidak dipuji, salah dimaki. Sudah, engkau masih ditabung dulu. Suatu ketika nanti, pada waktu kita sudah menikah, kita punya anak, tenaga makin berkurang, kebutuhan makin banyak. Tuhan akan cairkan dari rekening yang ketiga ini Bapak Ibu. Karena itu kenapa seumur hidup saya tidak mau meninggalkan apa yang namanya melayani Tuhan. Bukan karena saya pendeta, bukan. Tapi rekening ketiga ini, Tuhan sendiri pemilik sahamnya. Tidak mungkin bangkrut. Yang setuju sama-sama kata amin. Tuhan mungkin bangkrut enggak? Tidak mungkin. Pasti surplus. Dan Tuhan dan waktu kita butuh apapun, rekening di sini itu dikonversikan sesuai dengan kebutuhan kita. Anda butuh hikmat, Anda butuh kesempatan emas, Anda butuh kesembuhan, semua akan Tuhan konversikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau lebih disimpan, ya. Kalau kurang tidak mungkin. Karena itu kenapa kalau ada orang bertanya, Pak, boleh enggak saya cuma fokus pada keluarga dan pekerjaan? Boleh, silakan. Tapi saya tidak mau kehilangan rekening yang ketiga ini. Saya beri contoh lagi. Agar kita sehat, kita butuh yang namanya pola istirahat, pola makan, dan pola olahraga itu harus baik. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Keluarga ini menunjukkan pola istirahat. Keluarganya baik, energinya banyak. Pekerjaan ini menunjukkan pola makan. Tidak bekerja, tidak makan. Gitu ya. Bisa enggak kita ini hidup hanya berdasarkan tidur dan makan saja? Bisa enggak? Bisa? Bisa. Tapi kalau enggak olahraga, di masa depannya enggak sehat. Orang yang fokus pelayanan itu mikir masa depan. Olahraga itu capek enggak Bapak Ibu? Berkeringat enggak?
Kenapa Anda tetap melakukan? Saya bersepeda, Pak. Kenapa? Tren. Oh, itu lain. Ya, tapi kenapa Anda bersepeda? Anda kenapa berkeringat? Agar saya di masa depan. Hanya orang yang fokus masa depan yang mau olahraga. Hanya orang yang fokus masa mendatang. Ia akan fokus juga dan tidak akan pernah mau meninggalkan yang namanya pelayanan. Ada 3 area di mana kita harus berbuah. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Yang pertama, sekali lagi. Hidup bukan lamanya, tapi hidup itu berbicara tentang maknanya. Yang kedua, saya percepat ini Bapak Ibu. Hidup itu tidak berbicara tentang awalnya, tapi berbicara tentang akhirnya. Saya ulang lagi, hidup itu tidak berbicara tentang awalnya. Hidup itu berbicara tentang akhirnya. Kita lahir di mana itu adalah keputusan Tuhan. Setuju? Ada yang di sini bisa menentukan lahir di mana? Kita lahir di mana itu keputusan Tuhan. Tapi kita mati sebagai apa itu adalah keputusan kita. Kita boleh lahir di keluarga broken, di keluarga berkekurangan. Ya. Mungkin orang tua ini narapidana, kita tidak bisa menolak hal tersebut. Tapi jika kita lahir di keluarga berkekurangan dan kita mati meninggalkan hutang, itu adalah keputusan kita. Kita lahir di mana itu keputusan Tuhan. Tapi kita mati sebagai apa itu keputusan kita. Saudara bisa melihat ada beberapa contoh di Alkitab. Tokoh-tokoh yang mengawali hidupnya dengan baik, tapi mengakhirinya dengan buruk. Saya tidak punya waktu mengupas semuanya. Bapak Ibu bisa melihat Simson. Lahir sebagai seorang nasir Allah. Tapi pengurapan yang harusnya dia pakai untuk mengusir bangsa Filistin dipakai untuk mencari perempuan. Hati-hati dengan pelayanan. Salomo awalnya baik, kaya dan pinter. Tapi akhir hidupnya hancur. Karena salah pergaulan. Ya. Saul awalnya baik. Diololok tetap rendah hati. Saul itu awalnya itu rendah hati loh Bapak Ibu. Diololok tetap rendah hati. Dia mau pergi berperang. Orang-orang menghina. Saul bisa memimpin perang apa? Saul tetap tenang, tetap rendah hati. Ya sudahlah. Dan waktu dia perang, dia menang. Dan waktu menang, tentara yang bersama dengan Saul, itu mau membunuh orang-orang yang awalnya mengolok-olok. Terus Saul mengatakan, jangan, kemenangan ini dari Tuhan. Jangan kamu bunuh mereka. Saul itu awalnya rendah hati. Tapi akhirnya hidupnya hancur karena ingin menyenangkan manusia daripada Tuhan. Hidup itu bukan bicara awalnya, tapi akhirnya. Tapi pertanyaan, seringkali ada banyak orang mengatakan seperti ini, Pak, saat ini saya masih kenal Tuhan, saya masih cinta Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar saya tetap mencintai Tuhan sampai akhir kehidupan? Itu menjadi pertanyaan banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Ini kuncinya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Ini kunci. Bagaimana caranya kita bisa bertahan sampai pada titik akhir. Ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Perhatikan 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Dikatakan, berdua lebih baik daripada sendirian. Karena waktu mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Bagaimana caranya agar kita bisa bertahan sampai titik akhir? Itulah pentingnya komunitas rohani. Itulah pentingnya Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya menemukan siapa yang di sini pernah ikut ibadah secara online? Semua kan? Kira-kira ibadah online sama onsite lebih enak mana? Wah ya Anda yang datang gitu. Anda datang. Tapi hari-hari banyak orang sudah terbiasa online. Enak. Bangun pagi, enggak usah mandi, siapkan teh hangat, nyetel ibadah. Enggak cocok dengan pembicara, switching ke YouTube yang lain. Loh, hari-hari Bapak Ibu, saya ngamati seperti ini.
Orang-orang yang pernah merasakan Tuhan waktu ibadah onsite. Waktu mereka online ada sesuatu yang kurang. Ini nuansa korporat menyembah bersama-sama ini. Masa saudara online tepuk tangan sendiri, loncat-loncat sendiri, rebah-rebah sendirian. Saudara-saudara bisa bayangkan itu? Tapi saya mengamati hari-hari, ada banyak anak muda, memang mulai dulunya dia belum pernah kenal Tuhan. Setelah merasakan ibadah online, mereka jarang mau loh diajak untuk ibadah onsite. Karena itu kenapa masa pandemi ini adalah salah satu ujian kita. Kita ibadah online, besok pertolongannya semuanya serba online. Meninggalnya online. Gereja itu bicara family, sama-sama katakan gereja itu bicara family. Dan namanya orang family, online dengan onsite itu berbeda. Karena itu kenapa saya percaya semua pengurus ini mengimbau, kalau memungkinkan tetap onsite. Datanglah onsite. Orang yang bertahan sampai titik akhir, itu karena mereka itu punya yang namanya rekan-rekan rohani. Saya ngamati hamba Tuhan yang berjalan selalu pelayanan sendirian, rentan jatuh. Tapi kalau kita ini secara tim Bapak Ibu, kita jauh lebih kuat. Yang ketiga, yang terakhir secara cepat. Yang ketiga, hidup itu tidak berbicara apa yang kita dapat, tapi berbicara apa yang kita tinggalkan. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. Ayat terakhir, Filipi pasal 1 ayat 21. Kalau kita meyakini bahwa hidup tidak berbicara apa yang kita dapat, tapi apa yang kita tinggalkan, maka ayat ini akan menjadi ayat favorit kita. Mari saya mengajak kita baca sama-sama, karena ini ayat terakhir Bapak Ibu. 2, 3. Saya bedah satu persatu. Hidup adalah Kristus. Sama-sama katakan hidup adalah Kristus. Apa itu hidup adalah Kristus? Apapun yang kita lakukan, endingnya siapa yang dipermuliakan? Setuju? Karena hidup adalah Kristus. Berarti apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, endingnya siapa yang dipermuliakan? Apakah kita menikah ini hanyalah asik masuk sendiri? Atau pernikahan kita itu juga menolong pernikahan-pernikahan lain yang bermasalah? Kalau kita bekerja, apakah fokusnya hanyalah untuk mencari uang? Atau perubahan karakter dari orang-orang kita pimpin? Pak, saya punya staf Pak, 7 tahun yang lalu dia suka mencuri, dan saat ini tetap ikut saya, tambah makin jadi perampok. Nah gitu ya. Apakah kita bekerja ini hanyalah fokus mencari uang? Atau perubahan hidup dari orang-orang kita pimpin? Kita membangun hubungan, apakah fokusnya mencari keuntungan? Atau membuat orang yang kita kenal, itu menyadari bahwa dia butuh Yesus dalam kehidupan dia? Apapun yang kita lakukan, endingnya siapa yang dipermuliakan? Dan Alkitab mengatakan mati adalah keuntungan. Sama-sama katakan mati adalah keuntungan. Kalau cari keuntungan, berfokuslah mencari keuntungan yang kita dapat setelah kita meninggal. Karena mati adalah keuntungan. Ada banyak orang mengatakan mati adalah kerugian. Kenapa? Karena semua keuntungan yang dia dapat, itu semua dia dapatkan sebelum dia meninggal. Hanya bisa dirasakan sebelum dia meninggal. Tidak bisa dirasakan setelah dia meninggal. Karena itu kenapa Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Karena semua keuntungannya dia, hampir semua keuntungan dia, itu dia rasakan setelah dia meninggal kelak. Karena itu kenapa Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Karena setelah dia meninggal, dia bisa merasakan itu semuanya dengan baik. Terakhir, kalau boleh saya bertanya, siapa yang di sini pernah main monopoli? Bapak Ibu kalau main monopoli menang atau kalah? Wajahnya kalah gitu. Pernah menang main monopoli? Sampai satu titik, sebank pun hutang sama kita. Wah, bank aja sampai utang. Punya apa? Punya hotel, punya rumah gitu nih. Wah, seneng. Main monopoli di mana kita menang.
Tapi setelah monopoli berakhir, welcome the real world. Sama, hidup di dunia ini sama seperti kita bermain monopoli. Kehidupan perjalanan kita yang tidak pernah kunjung akhir, itu justru kita mulai setelah kita meninggal. Tapi persiapannya saat kita di muka bumi. Mari saya berdoa 3 perenungan ini Bapak Ibu. Hidup bukan bicara lamanya tapi maknanya. Yang kedua, hidup bukan bicara awalnya tapi akhirnya. Yang ketiga, hidup itu tidak berbicara apa yang kita dapat, tapi apa yang kita tinggalkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan di tengah-tengah kami. Terus bantu kami untuk kami ini mengingat bahwa semakin bertambah hari, itu artinya hidup kami ini semakin mengalami pengurangan. Karena itu biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak terlambat di dalam mengisi kehidupan. Bagaimana cara kami mati itu tidak penting, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi mulia atau tidaknya kematian kami, itu ditentukan bagaimana cara kami hidup. Karena itu sungguh-sungguh, biarlah firman hari ini memberikan perenungan buat kami. Agar hidup kami ini semakin bermakna, hidup kami ini semakin berbobot, dan Tuhan semakin bangga melihat kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin. Terus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur boleh menikmati baik-Mu dan menikmati firman. Curahkanlah Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati bait-Mu. Terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, boleh menyembah-Mu di tempat ini. Terima kasih kami boleh menikmati atmosfer surga di tempat ini. Terima kasih kami boleh bertemu dengan keluarga kami, saudara seiman kami, di mana kami bisa saling mengingatkan, saling membantu, saling menghormati, dan saling mengasihi. Tuhan, berkat-Mu mengalir untuk jemaat-Mu. Seminggu ke depan hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang onsite, jemaat yang online, Tuhan berkati mereka. Yang sekolah, Tuhan berkati sekolah mereka. Yang bekerja, Tuhan berikan berkat-berkat-Mu dalam pekerjaan mereka. Setiap keluarga hidup rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup kami semakin bermakna, hidup kami semakin berarti sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Karena itu kerinduan kami Tuhan, hari demi hari kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami semua boleh tetap melayani-Mu Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Pastor Anton, berkat jasmani, berkat rohani mengalir dalam kehidupannya. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya. Terima kasih Bapa yang baik, hamba juga mintakan dari-Mu Tuhan, agar semua orang di tempat ini diberikan kesehatan ilahi. Dilindungi oleh darah anak domba sendiri, kesehatan ilahi, kekuatan ilahi menyertai kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu, penyediaan-Mu untuk kami semua selama seminggu ke depan, sehingga minggu depan kami boleh bertemu, boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan sebelum kami pulang kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Mata Tuhan Allah-Mu tetap mengawasi-Mu dari awal tahun sampai akhir tahun, untuk memberi-Mu berkat dan memberi-Mu keadilan. Ia menopang-Mu dan menegakkan-Mu karena ketulusan dan kemurnian hati-Mu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat, tetap semangat. Kami berharap pelayanan kami hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan GBI Rehoboth Surabaya, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code yang ada di layar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pelayanan GBI Rehoboth Surabaya selanjutnya. Immanuel, Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.